Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Sejarah perjuangan itu sampai titik darah penghabisan, Pak Indra, kalau Anda mau tahu gitu ya. Kami akan berjuang mati-matian. Apapun akan kami lakukan demi kami merebut kembali Partai Demokrat ini sebagai partai yang kami berdirikan 2001 dengan darah dan keringat. Mereka ini kan ada penikmat semuanya. Penikmat yang berbicara gagah. Padahal penikmat yang juga hanya mencari peluang dan lain-lain sebagainya, penjilat dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya namakan mereka itu, Pak Indra, PLP. Apa itu, Pak, PLP? Pasukan lidah panjang. Karena dengan lidah panjang itu Anda gampang menjilat ke sana ke sini. Itulah yang terjadi. Sehingga orang-orang yang punya prinsip itu keluar dari situ gitu, Pak Indra. Saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang, geram kepada yang berkhianat dengan imbalan uang dan iming-iming kedudukan, dan rasanya ingin membalas perbuatan mereka. Namun, sebagai orang tua di partai ini, saya tetap meminta saudara bersabar, namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan arifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Justru Demokrat juga senantiasa mengingat apa yang dilakukan oleh Pak SBY sejak menggagasnya partai ini, mendirikan, membesarkannya. Beliau presiden 2 periode, Partai Demokrat luar biasa terangkatnya. Dan ketika beliau menyelamatkan Partai Demokrat dari krisis besar 2012-2013. Artinya memang itu menjadi sebuah perjalanan sejarah partai. Dalam ADART itu sama sekali tidak sesuai lagi dengan undang-undang partai politik. Kedaulatan yang ada di partai politik itu di tangan anggota, bukan di tangan satu orang majelis tinggi. Buka undang-undang partai politik. Dan di dalam partai politik itu SBY pemegang kuasa. Sebenarnya AHY tidak berkuasa sekarang. Yang berkuasa adalah SBY. Karena semua adalah atas dasar keinginan dia. Serta akan sepenuhnya menegakkan peranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik, maupun AD dan ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat. Namun, dunia politik tak seindah yang kita mimpikan. Gangguan terhadap Partai Demokrat, gangguan terhadap kita semua belumlah usai. Karenanya, mari kita makin bersatu dan makin merapatkan barisan di bawah komando dan kepemimpinan Ketua Umum AHY. Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mendaftarkan Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini pertama kali diungkapkan oleh loyalis Partai Demokrat kubu Muldoko. SBY mendaftarkan Partai Demokrat sebagai HKI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham pada tanggal 19 Maret silam. Saat ini, pengajuan tersebut dalam status publikasi alias berada dalam tahapan pengumuman. Atas nama siapa permohonan itu?
Terkait dengan permohonan atas nama Pak SBY saat ini dalam tahap publikasi dari tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 25 Mei tahun 2021, kata Kabag Humas DJKI Kemenkumham, Irma Mariana dalam keterangannya. Dari kubu Muldoko sangat kaget dan mengkritisinya. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil KLB, Max Sopakua, juga merasa kesal terhadap upaya mematenkan merek Partai Demokrat untuk pribadi. Max menyampaikan SBY semestinya punya kehormatan yang harus dijaga karena pernah duduk di kursi nomor 1 di Indonesia. Ia heran atas upaya SBY yang jauh dari kesan pria terhormat. Dia kan mantan presiden yang tahu hukum, bagaimana memperlakukan rakyat. Kok kelakuannya seperti preman sih? Muldoko sendiri heran, kata Max pada Republika, Jumat 9/4. Max menyinggung upaya SBY tak pantas dilakukan, bahkan di dunia politik yang penuh tipu daya. Ia mencontohkan Megawati Soekarnoputri saja tak mematenkan PDIP untuk pribadinya walau didirikannya sendiri. Ini ketamakan yang luar biasa dari SBY ya, ini pertama kali terjadi di dunia, tidak pernah terjadi seseorang mau memiliki partai secara pribadi. Bu Mega saja tidak pernah lakukan ini, ujar mantan anggota DPR RI tersebut. Max menuding SBY ibarat menelan ludahnya sendiri. Pada satu sisi SBY menuduh Demokrat hasil KLB berusaha mencuri Partai Demokrat. Padahal di sisi lain, SBY lah yang dianggap Max mencuri Demokrat dari para kader yang berhak atas partainya sendiri. Hengki mengatakan, dokumen permohonan oleh SBY itu pun telah diunggah di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dalam dokumen versi Hengki tertulis nomor permohonan JID 202101929 atas nama pemohon Susilo Bambang Yudhoyono. Memang ada permohonan dengan nomor JID 202101929 yang dimohonkan pada tanggal 18 Maret tahun 2021. Dalam laman tersebut, permohonan itu telah berstatus masa pengumuman. Detailnya, nomor pengumuman BRM 2115A, tanggal pengumuman tanggal 25 Maret tahun 2021, nomor permohonan IPT 202103918, tanggal penerimaan tanggal 18 Maret tahun 2021, tanggal dimulai perlindungan tanggal 19 Maret tahun 2021, dan tanggal berakhir perlindungan masih kosong. Kelas dari permohonan itu berkode 45 dengan jenis barang jasa adalah organisasi pertemuan politik. Adapun pemiliknya adalah Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang beralamat di Puri Cikias Indah. Hengki, selaku salah satu pendiri Partai Demokrat ini, mengaku heran dengan langkah SBY tersebut. Sebab, menurut Hengki, Partai Demokrat sudah didaftarkan pada 2007 atas nama partai. Soalnya tahun 2007 sudah didaftarkan kekayaan intelektual atas nama partai, sekarang dia mau ubah lagi atas nama diri sendiri, ujarnya. Terkait permohonan ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjenki Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris mengatakan pihaknya kemungkinan menolak pendaftaran yang dilakukan oleh SBY karena memakai atas nama pribadi. Kendati demikian, Freddy menyebut berkas pendaftaran Demokrat sebagai haki yang dilakukan oleh SBY masih diproses oleh pihaknya hingga saat ini. Kata Freddy, belum ada keputusan diterima atau ditolak. Kemungkinan ditolak karena nama pribadi, kata Freddy. Ditjenki disebut memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk memeriksa berkas pendaftaran Demokrat sebagai haki yang dilakukan SBY tersebut. Kepala Bagian Humas Ditjenki Kemenkumham, Irma Mariana menuturkan saat ini pendaftaran tersebut masih setelah publikasi akan masuk ke tahap substantif atau pemeriksaan. Tahap inilah yang akan menentukan merek ini ditolak atau diterima.
Proses pemeriksaan ini sendiri adalah 150 hari, ucap Irma.